Salam Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih. Perkenalkan saya Yanuman Warugu SPD, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2025 pada LPTK YKN Tarutung. Saat ini saya bertugas sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti di UPTD SD Negeri nomor 078456 Hilia Bahu, khususnya untuk kelas 4. Video pembelajaran ini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, dengan topik Allah memelihara semua anak. Dalam kegiatan pembelajaran ini, saya menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Melalui model ini, peserta didik diajak untuk memahami firman Tuhan dengan cara memecahkan masalah yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mereka dapat merasakan secara nyata kasih dan pemeliharaan Allah dalam kehidupan mereka. Melalui penerapan model PBL ini, diharapkan peserta didik menjadi lebih aktif, berpikir kritis, serta mampu menemukan nilai-nilai iman dan kasih Tuhan dari setiap pengalaman hidup yang mereka alami. Kiranya video pembelajaran ini dapat menjadi inspirasi dan berkat bagi kita semua dalam melaksanakan panggilan dan tugas nilai sebagai pendidik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita menyerahkan dulu diri kepada Tuhan. Siapa yang bisa memimpin dalam doa? Coba ke depan. Teman-teman semua, mari kita berdiri. Teman-teman semua, mari kita bernyanyi jalan serta Yesus. Baik, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Serena Jai, Michelle Jai, Jessica Alawa, Imelda Jai, Fikir Alawa, Erwin Jai, Tika Jai,
Natal Jai, Ada Pak. Nopaldi Jai, Ada Pak. Davin Jai, Ada Pak. Sela Jai, Ada Pak. Boy Jai, Ada Pak. Markel Jai, Ada Pak. Wabar Jai. Ada Pak. Berarti sudah hadir semua ya? Sudah. Baik. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, mari kita dulu menyanyikan lagu nasional ya. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pembelajaran, siapa yang menciptakan burung-burung di udara dan bunga-bunga? Siapa yang tahu? Baik, terima kasih. Kasih tepuk dulu. Apa yang terjadi jika kita hidup dengan rasa khawatir? Siapa yang tahu? Oh, coba deh. Yang terjadi jika dengan rasa khawatir yaitu 1. Saya merasa gelisah. 2. Dampak mental seperti depresi dan gangguan konsentrasi. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Materi kita hari ini adalah Allah memelihara semua anak. Tujuan pembelajaran kita 1. Mengidentifikasi masalah kekhawatiran yang dialami anak-anak seputar kebutuhan hidup. 2. Menjelaskan maksud Allah memelihara hidup anak-anak berdasarkan Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 sebagai solusi atas kekhawatiran. 3. Meyakini pemeliharaan Allah dalam hidup pribadi. Sebelum kita masuk dalam materi, Bapak ajak anak berdiri dulu. Tepuk semangat. Baik, silakan duduk kembali. Nah, sekarang masuk kita dalam materi kita hari ini adalah Budi adalah seorang siswa kelas 4 SD. Ia anak yang rajin dan biasanya bersemangat berangkat ke sekolah. Namun, belakangan ini Budi sering terlihat murung dan kurang ceria. Beberapa kali ibunya mendapati Budi sulit tidur di malam hari. Saat ditanya, Budi mengatakan bahwa ia sering merasa khawatir. Kekhawatiran itu muncul karena ulangan matematika yang menurutnya sangat sulit sehingga ia takut mendapat nilai jelek. Akibatnya, dari kekhawatiran Budi itu, Budi jadi kurang konsentrasi saat belajar. Sering sakit perut ketika akan berangkat sekolah dan mudah menangis ketika ditegur guru. Sekarang kita coba masuk dalam Alkitab. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Coba kita baca ya sama-sama. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, terkait dengan ayat firman Tuhan yang kita baca, kita sekarang tidak perlu khawatir kepada apa yang dikatakan di firman Tuhan kita. Karena Allah sudah mengatakan Tuhan memberikan harapan bagi
manusia. Nah, itu kan Tuhan sudah berjanji itu memberikan harapan kepada kita. Makanya apapun yang kita alami itu jangan kita khawatir. Karena Tuhan sudah berjanji mengasihi harapan bagi manusia yang percaya padanya. Itu pun harus percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, berarti kita ada kekhawatiran. Dengan kepercayaan kita kepada Tuhan, semua kekhawatiran itu tidak akan ada. Nah, itu makanya harapan bagi manusia yang percaya padanya dan menyediakan kebutuhan. Dia kan sudah menyediakan kebutuhan kita. Apa yang kita khawatirkan lagi? Kebutuhan itu sudah disediakan oleh Allah. Dalam penjelasan Bapak ini, siswa kami ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Tidak ada, berarti sudah jelas ya. Berarti bagi yang percaya kepada Tuhan tidak perlu khawatir. Sekarang anak-anak, mari kita bentuk kelompok karena ada tugas kita. Kita bikin 3 kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Siapa ketuanya di sini? Serlina. Di sini? Beda ya. Ketua kelompoknya. Di sini? Dio sudah. Nah, kamu ketua kelompoknya ya. Nah, tugas kelompok kita hari ini, Bapak baca ya. Temukan 3-5 kalimat dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 yang menjadi solusi atau jawaban atas kekhawatiran yang sudah mereka definisikan sebelumnya. Itu tugas kelompoknya. Temukan 3-5 kalimat. Di sini cari apanya? Sudah jelas tadi kan? Temukan 3-5 kalimat. Dari pasal 25 sampai ayat pasal 6 ayat 25 sampai 34. 3-5 kalimat. Ya. Bukan 3-5 kalimat ya. Dari pasal 6 ayat 25 sampai 34 yang 3-5 kalimat. Tahu kan? Dari pasal 6 ayat 25 sampai 34 temukan 3-5 kalimat. Ayat 30.
Sebelum kita presentasikan atau kumpulkan tugas kelompoknya, mari kita pergi dulu ya. Terfokus, semua berdiri. Terfokus. Sekarang kita presentasikan apa yang kita kelompoknya. Kelompok satu tadi. Coba ke depan. Coba bacakan jawabannya. Hasil diskusi kelompok satu. Tetapi carilah dahulu kelezatan Allah dan kemudahan, maka semuanya itu akan ditambahkan pada hari. Ayat ini menjelaskan bahwa solusi terhadap kekhawatiran makan, minum, pakaian, dan bergaya adalah mengutamakan Allah dan hidup benar, sebab kebutuhan ditempatkan di udara bumi. Oke, tepuk tangan. Kelompok satu. Ya, sekarang kelompok dua. Coba ke depan. Oke, tepuk tangan buat kelompok dua. Sekarang kelompok tiga. Coba ke depan. Orang yang besar sedikit. Tenang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok tiga. Anak-anak, kesimpulan hari ini, materi kita hari ini, kesimpulan dari kekhawatiran adalah hidup bertumbuh itu lebih penting memiliki kondisi serangkaian situasi kehidupan. Karena firman Tuhan mengatakan Allah mengatasi kekhawatiran dalam hidup manusia bagi yang percaya kepadanya. Itu kesimpulan materi kita hari ini. Baik, anak-anak, apakah pembelajaran dari awal hingga akhir menyenangkan? Apakah materi kita bisa dipahami? Tugas mandiri kita cuma tulis menghafal Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Nah, sebelum kita mengakhiri materi kita pada hari ini, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Coba ke depan.
lupa kepada anak-anak kami. Sampai di rumah lagi nanti belajar kembali ya. Iya.